Dan inilah 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. Berbicara tentang bangsa Yahudi, pasti akan terlintas di benak kita tentang keberadaan Bani Israel. Bani Israel memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan dalam Al-Quran. Bangsa itu tidak lain adalah umat Nabi Musa. Mereka dikenal dengan sifatnya yang pembangkang dan tidak segan-segan membuat syariat di luar ajaran sang Nabi. Jadi, apa janji Allah kepada orang-orang Yahudi? Dan benarkah masih ada beberapa yang belum terpenuhi? Simak ulasan videonya hingga akhir. Berikut inilah 3 janji Allah terhadap bangsa Yahudi. Pertama, hukuman kepada bangsa Yahudi. Ada lagi sikap bangsa Yahudi yang paling menonjol dalam diri mereka, yaitu sikap meremehkan bangsa lain. Pernyataan tersebut tidak dibuat-buat, Al-Quran sendiri telah beberapa kali menyebutkan perilaku orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu. Firman Allah, "Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surat Al-Isra, ayat 4 dan 5. Orang-orang Yahudi melakukan kerusakan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian susulan penghancuran datang menimpa mereka, tanpa menunggu waktu yang lama. Pemusnahan dan pengusiran kaum Yahudi adalah perjuangan hamba-hamba Allah. Hingga koloni mereka sempat terpecah belah, menyebar ke seluruh negeri. Kedua, kebangkitan bangsa Yahudi. Allah juga menjanjikan hari kebangkitan kepada bangsa Yahudi. Setelah mereka mengalami kehancuran pertama, Allah memberi orang Yahudi kesempatan untuk mengalahkan mereka yang telah mengusir mereka. Sehingga janji kedua telah terpenuhi, sebagaimana bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Hal ini sebagaimana firman Allah, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Quran Surat Al-Isra, ayat 6. Terbukti, dengan kemakmuran ekonomi dan politik bangsa Yahudi Israel, imigran Yahudi mengalir dari seluruh negeri ke Palestina, tanpa dihentikan oleh umat Islam. Kekuatan militer dan ekonomi negara-negara Barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Dengan demikian, kesombongan Yahudi semakin meningkat hingga hari ini. Ketiga, kehancuran kembali bangsa Yahudi. Karena janji pertama dan kedua terpenuhi, Allah tidak akan mengingkari janji ketiga. Penderitaan yang dirasakan rakyat Palestina akan segera berakhir. Kekejian Israel hanya akan mempercepat datangnya penghakiman dan murka Allah. Sebagaimana firman Allah, "Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid yakni Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai." Quran Surat Al-Isra, ayat 7. Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan lenyapnya orang-orang Yahudi dari muka bumi ini. Maha Suci Allah telah mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa mereka akan kembali memasuki Masjidil Aqsa, seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan tanah Palestina. Dalam Taurat, Allah telah menetapkan bahwa Bani Israel akan memasuki tanah Palestina yang diberkati. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka melakukan begitu banyak kerusakan sehingga Allah menghukum mereka dengan mengirimkan hamba-hambanya yang kuat. Setelah itu kerajaan mereka akan binasa, diusir, dan dicerai-beraikan. Hal ini sebagaimana firman Allah,
Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika sahabat menyukai video ini, silahkan subscribe dan bagikan bagi yang lain.